Karomah Sunan Derajat Raden Kosim, Wali Songo yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Desa Derajat adalah daerah terpencil, yang memilih desa yang tinggi dataran itu. Raden Kosim mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya Sunan Derajat bertemu dengan Sunan Giri yang mengambarkan dirinya membuka sebuah komunitas Islam baru di sisi selatan perbukitan di Desa Derajat. Daerah yang ditunjuk Sunan Giri ternyata adalah hutan angker. Tidak ada orang yang berani menginjakkan umpan di sana. Pembukaan hutan itu pun diwarnai dengan hal-hal gaib. Konon, penghuni hutan marah dan mendatangkan balak berupa penyakit pada penduduk. Mungkin Sunan Derajat yang ikhlas dapat lolos ujian itu dengan baik. Hutan angker itu diubah menjadi pusat penyebaran Islam ditandai dengan berdirinya sebuah masjid. Permukiman baru pun dibangun. Karomah Sunan Derajat sebagai wali yang dikaruniai kesaktian dan ilmu penyembuhan memang terkenal sampai ke seantero negeri. Kerap ia dipanggil untuk melatih orang yang sedang tertimpa sakit. Kelembutan stres dan pengetahuannya terhadap ramuan-ramuan dari akar dan daun-daunan membuat semua penyakit bisa disembuhkan. Tak lupa ia selalu berpesan untuk si pasien agar selalu berdoa dan tidak meninggalkan salat. Suatu ketika Sunan Sendang Duhur mendatangi Sunan Derajat. Dia menyampaikan keinginannya agar bisa mempunyai masjid di desa Sendang Duhur. Kemudian Sunan Derajat merekomendasikan agar dia meminta masjid Mborondo Mantingan. Masjid tersebut merupakan milik bangsawan Jepara. Datanglah Sunan Sendang Duhur ke Jawa Tengah, tempat masjid indah itu berada. Dia berterus terang dan meminta pada Mborondo Mantingan agar masjid itu bisa dibawanya pulang. Mborondo Mantingan atau Nimas Ratu Kalinyamat membolehkan Sunan Sendang Duhur meminta masjid miliknya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu semalam. Selain itu, ketika memindah masjid, tidak boleh ada secuil pun serpihan bangunan yang tercecer di jalan. Iya, atas bantuan Allah masjid itu pindah gitu aja ke Sendang Duhur, kata penjaga Museum Sunan Derajat, Nurhayati di Museum Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Lantas Sunan Sendang Duhur senang bukan kepalang. Kemudian dalam waktu tak sampai semalam, masjid tersebut sudah tertancap kuat di tanah desa Sendang Duhur. Esok harinya masyarakat terkaget. Bagaimana bisa ada masjid yang kemarin tak ada? Mereka terkesima dan terheran-heran dengan adanya masjid dadakan itu. Kemudian mereka mempergunakan masjid tersebut untuk salat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Sumber dari dongeng pengajian mingguan di masjid yang saya lupa nama penceramahnya.